bombastic side eye, criminal offensive side eye. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, Assalamualaikum. Kenalkan, saya Dela Latifah dengan NIM 2213040171 dari kelas asuransi syariah HSB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 3 yang berjudul perbandingan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Sebelum saya menjelaskan perbedaannya itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa definisi dari asuransi syariah dan asuransi konvensional. Baiklah, yang pertama pengertian dari asuransi syariah. Asuransi syariah ini suatu konsep di mana Baiklah, yang pertama pengertian dari asuransi syariah. Asuransi syariah ini suatu konsep di mana saling menanggung risiko antara sesama peserta sehingga peserta yang satu dengan yang lainnya ini menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini berdasarkan saling tolong menolong dengan mengeluarkan dana tabaruk atau dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Asuransi syariah pengertiannya ini berdasarkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sadaqallahul azim, yang mana artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan kebatilan. Kemudian asuransi syariah ini dikenal sebagai takaful, yang mana didefinisikan sebagai usaha saling tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabaruk yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya pengertian asuransi konvensional. Asuransi itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuransi, yang mana dalam hukum Belanda yang pengertiannya itu yakni pertanggungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dalam pasal 1 ayat 1 yang tentang perasuransian, yang mana berbunyi asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung atas kerugian, kehilangan, kerusakan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diserta tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian dasar hukum pada asuransi syariah di Indonesia terdapat dalam berbagai regulasi, yakni yang pertama pada Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian yang ketiga ada POJK nomor 69 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah. Kemudian ada undang-undang. Sedangkan asuransi konvensional terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 246 sampai 286. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Selanjutnya ada di berbagai peraturan pemerintah dan peraturan OJK yang terkait. Kemudian asal-usul asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana pada zaman ini dikenal melalui konsep angkilah, yaitu kebiasaan suku Arab dalam membayar diat atas nama pembunuh kepada keluarga korban yang
terbunuh secara tidak sengaja. Kemudian praktik ini dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mencatat nama-nama tentara dan memungut iuran dari mereka untuk kepentingan bersama. Adapun asuransi syariah ini dalam bentuk institusi formal pertama kali didirikan di Sudan pada tahun 1979 dengan nama Takaful Islamic Insurance Company. Kemudian diikuti dengan berdirinya Takaful Malaysia pada tahun 1984 sebagai perusahaan perasuransian pertama di Asia. Sementara itu, asuransi konvensional secara formal berawal dari praktik di Eropa pada abad pertengahan, khususnya ini terkait asuransi laut yang berkembang di Italia pada abad ke-14. Perkembangan signifikan yang terjadi setelah kebakaran besar yang terjadi di London pada tahun 1666 yang mendorong terbentuknya perusahaan asuransi kebakaran pertama di dunia, yaitu The Fire of the Office. Kemudian pada tahun 1688 berdiri Lion of London yang menjadi cikal bakal asuransi modern. Selanjutnya, pada asuransi syariah ini harus bebas dari unsur maghrib, yaitu unsur maisir, gharar, riba, dan batil. Ini yang pertama, maisir ini transaksi yang bersifat untung-untungan atau perjudian. Kalau dalam asuransi konvensionalnya ini, unsur maisir ini terjadi ketika peserta tidak mengalami musibah dan tidak mendapatkan klaim, sehingga perusahaan asuransi mengambil keuntungan dari premi yang dibayarkan. Kemudian gharar dalam artian bahasa berarti pertaruhan, sedangkan dalam istilah yaitu ketidakjelasan dalam transaksi bagi kedua belah pihak. Dalam asuransi konvensional, gharar ini terjadi ketika adanya ketidakjelasan mengenai sumber dana pembayaran klaim dan besarnya premi yang dibayarkan terkait dalam jumlah uang yang pertanggungan yang akan diterima serta waktu terjadinya klaim. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini riba dari segi bahasa yang berarti tambahan. Benar istilah, teknis riba ini berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, yaitu tanpa suatu transaksi pengganti atau penyeimbangan yang dibenarkan oleh syariah. Secara garis besarnya ini, riba ini terdiri atas riba utang piutang dan riba jual beli. Riba dalam asuransi konvensional muncul dari sistem investasi dengan bunga yang dilakukan perusahaan asuransi dengan menggunakan dana premi yang dibayarkan nasabah. Sedangkan pada asuransi konvensional ini tidak ditemukannya ada dewan pengawasan, karena asuransi konvensional hanya tertuju pada regulasi pemerintah dan tidak memiliki lembaga yang mengawasi kesesuaian operasionalnya dengan nilai-nilai agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Saya Doratul Latifah dengan NIM belakang 171 dari lokal HSB. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.